Sobat Pustaka dan Sobat Arsip dimanapun berada, saya Lina Ratri Utami dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman. Saat ini saya sedang berada di rumah Dinas Bupati dan di sebelah kanan saya ada Tugu Sleman Sembada yang merupakan salah satu kesejarahan dari Kabupaten Sleman. Dan kami bersama tim LDR akan mencari informasi mengenai kesejarahan dari logo Sleman Sembada tersebut. Dan juga pada saat ini saya mengenakan pakaian yang merupakan salah satu seragam dari Kabupaten Sleman sebagai ASN, dan kesejarahannya juga akan kami telusuri di rumah beliau Bapak Dr. Andes Haji Arifin Ilyas dengan masa jabatan Bupati pada tahun 1990 sampai dengan 2000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, saya Lina Ratri Utami dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman, selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Akuisisi Arsip yang ingin melakukan penelusuran arsip Bapak. Kali ini kami ingin mengetahui tentang logo dari Sleman Sembada. Pada waktu kesempatan yang lalu sudah dibahas di pertemuan sebelumnya dengan Bapak kaitan tentang slogan Sleman Sembada. Kali ini kami ingin mengetahui Bapak bagaimana tentang logo itu tersendiri. Jadi sejarah logo itu dari siapa, pemerakarsanya siapa, kemudian pada saat kebijakan Bapak memimpin, itu Bapak yang memprakarsai tentang slogan Sleman Sembada. Nah, untuk logo tersendiri itu kira-kira semoga Bapak masih ingat itu pemerakarsanya siapa, kemudian tugu-tugu yang ada di setiap sudut wilayah Sleman itu ada, itu juga pemerakarsanya siapa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi terima kasih. Mengenai logo mungkin saya masih ada ingat ya. Jadi yang pertama tuh kita semua kerja gotong royong, ya. Jadi gotong royong memutuskan mulai sembilannya sampai itu terdiri dari dulu Bang Des, terus sosial itu. Itu ada satu tokoh budaya Pak Narto, Pak Narto itu. Jadi kita dia yang banyak berperan karena dia DP dan K dulu. Jadi dia mulai kata-katanya, saya hanya ada beberapa konsep, dia juga pada saya kan saya mutuskan ya. Jadi akhirnya puja mengat Sleman slogannya, karena kita itu ingin sederhana saja, gitu. Jadi yang pertama itu kita putuskan warnanya hitam putih. Sebab aslinya atom hitam putih itu dimanapun ada, gampang. Kalau perlu dengan arang bisa ditulis, ya toh? Nah itu, jadi tidak membebankan masyarakat, itu. Jadi mengenai Sleman itu kita susun bersama. Jadi mulai memang ada banyak pendapat, katanya itu mengenai agamis itu harusnya di atas karena itu. Akhirnya oh enggak, di bawah fondasi kok, ya toh? Itu slogannya itu. Jadi banyak itu dari Paknya nanya, Pak kok agamis kok di bawah? Itu bukan agama, saya bilang. Agamis itu sifat, jadi fondasi. Jadi kalau fondasi tidak pernah di atas, gantung. Nah, itu yang benar ya. Jadi yang pertama itu mulai kan tidak perlu kita ulang tuh hasilnya. Yang pertama itu kesehatan dan lain terusnya kan akhirnya agamis itu. Itu fondasi yang pokok. Ya, yang kedua itu monumen kita pertama kita Gunung Merapi kan. Jadi kita tuh bentuknya seperti bentuk Gunung Merapi. Kedua, kita itu memang daripada sifat-sifat kita sebagai manusia di dunia ini akhirnya menuju pada Tuhan loh yang penting ada. Menuju ke Tuhan. Jadi yang paling tinggi kan Tuhan, jangan mengerucut ke atas, tidak mengerucut ke bawah kan tidak mungkin. Kedua itu Gunung Merapi itu. Nah itu mengenai kata-kata kiri kanan itu kan sudah jalan Sleman Sembada sudah ada tuh. Kiri kanan ke kanannya itu kan ya itu. Jadi ya itu pertama itu kita bikin gotong royong, gitu, pendapat bersama, kan pendapatnya banyak biasa. Tapi ya itu kita berpegang pada saya minta fondasi kita tuh agamis jadi di bawah. Nah kita mulai dari bawah, jadi ya itu makin naik ke atas. Kedua Merapi dan ketiga kita kan
tujuan kita kan ke atas, Gusti Allah toh. Jadi harus muncul ke atas. Tidak membesar ke atas tapi muncul ke bawah. Nah, itu bentuknya bagaimana? Nah, kita bikin lah lancip-lancipnya itu kan. Jadi sampai ke akhirnya gitu. Warnanya tetap kita minta sepakat hitam putih aja. Dan dasarnya itu ya karena ini punya masyarakat loh. Kan slogan gotong royong sebenarnya itu kan. Jadi di mana-mana memang harus disebarkan sampai masyarakat. Jangan membuatkan masyarakat, kita pilih warna hitam putih aja memang. Sampai saya katakan besok gampang. Kalau udah ada di waktu upacara apa-apa, bikin aja pakai arang hitam putih kan bisa, ada masalah tuh. Tidak perlu cari cat di toko Cina mana, saya bilang gitu ini. Ya itu. Jadi yang memutuskannya itu dari Bangladesh itu Pak Mudakir, salah Pak Mudakir, Pak Yoto, Bangladesh, siapa ya saya lupa. Jadi ada 4 atau 5 orang itu. Mulai menyusun pertama itu mulai dari 19 Badan tuh. Jadi memang ada konsep, kalau tidak salah dikasih pada saya 3. Saya pikir 2, akhirnya saya pilih 1. Yang itu, Sembada itu. Dengan banyak filsafatnya. Itu betulnya adalah petunjuk dari Menteri Dalam Negeri. Jadi petunjuk Menteri untuk ada slogan semangat pembangun di daerah-daerah. Gitu. Dalam rangka menuju apa? Otonomi di bawah, gitu. Jadi gerakan masyarakat itu harus digugah. Ya. Kalau zaman dulu ada Holopis, Kondoba itu macam-macam itu, itu diplomasi yang baik. Kebetulan yang bikin pertama tuh kita. Habisnya kabupaten lain ikut itu. Kan ikut semua bikin itu. Diberi waktu dulu. Jadi ya, mungkin yang pertama kita masuk sana. Ya terus gitulah jadi berkembang. Nah akhirnya kita sebar. Sebetulnya bukan hanya untuk logo itu, banyak ada kegiatan lain dong. Iya, kan budaya ada gending ngopo atau nyanyinya ada kan. Itu kan disebutkan di dalam manu. Ya itu yang bentuk logo itu gitu. Jadi mengenai ke masyarakat ya itu. Sebetulnya yang masyarakat itu inisiatif masyarakat. Jadi yang bikin di terserah itu mau bikin di tembok, kayak bikin di tengah jalan. Tapi yang baik kan di persimpangan, jadi kelihatan semua. Gitu. Nah, itu kan ada sesuai dengan itu kan ada mulai 7 lupa apa kiri kanan ada 441 Bobi data saya. Yeah. Lupa data. Jadi kan bentuknya gini. Yeah, kan sayap kayak burung. Nah, itu kan juga ada sayap burung kita di dalam itu mengandung itu karena kita punya apa? Burung punglor itu kan jadi kan slogan kita itu kan burung punglor jadi kan itu. Ya nah? Burung punglor. Memang mengenai salah apa tidak masuk itu lain, tapi yang sayap itu untuk naik ke sana kan membutuhkan sayap. Jadi harus kita bikin sayap untuk terbang. Ya tak? Ya. Jadi untuk terbang itu tidak mungkin tidak pakai sayap. Itu jadilah itu ya bentuk sayap. Ya karena visi kita pertama bentuknya naik ke atas itu karena padam rapi, kedua ya kita memang tuntunan kita kan ke atas. Ya itu yang paling penting itu. Jadi masyarakat inisiatif itu. Jadi bikin tembok, bikin macam kelirunya banyak semua hampir keliru. Jumlahnya tidak gitu. Yang di pojok itu aja keliru gak situ di kan masjid itu. Aku menang wah, yang penting tadi. Yang penting kan masyarakat mengerti tuh. Kita kan tidak perlu membebankan masyarakat. Tidak macam dan jadi mentah misalnya. Jadi di mana letaknya semua itu kita bilang itu bukan lambang formal, ini bukan Garuda Pancasila tapi saya bilang. Garuda wow dipasang di tembok ini. Kalau kita nggak bisa. Di mana saja dimasang. Kalau perlu di tembok rumahnya boleh. Tapi kan masyarakat pintar. Ada yang punya seni ya pas di tengah-tengah jalan. Kayak di sini kan pas notok. Ya pokoknya dipromosi lah, dimasyarakatkan itu. Kalau untuk yang batik Sembadanya sendiri, Pak, itu juga dari... Itu batik Sembada itu inisiatif PKK itu. PKK. Bukan kita, saya ada ibu itu. Jadi kemudian kita memakai seragam. Jadi memang tidak ada keharusan itu. Ya toh, di kabupaten lain tidak ada pakai, tapi kena inisiatif PKK ibu tuh. Jadi kok
Dia pertama itu waktu di Mekah itu ibu tuh. Inspirasi itu, dia lihat orang pakai sembada. Oh begitu, kita pakai aja. Jadi yang naik haji itu sudah tahu orang Sleman tuh pakai baju itu. Ya mulailah berkembang. Jadi identitas. Identitasnya betul itu. Ya. Jadi kita lihat di waktu tawaf itu kan, ini mesti orang Sleman loh, pakai gitu. Kedua kita ke Batam, ada yang pakai itu. Jadi saya tidak tanya, gue orang Sleman loh, iya Pak, saya gan gitu. Ibu mungkin inspirasinya di situ. Iya. Jadi memang betul biasanya. Walaupun banyak tidak cocok ya loh dulu, banyak ada demonstrasi. Tapi itu mencari seragaman. Jadi di dalam hal yang kita rame bentuk itu jutaan orang tuh gampang sekali nyari. Jadi untuk mencari kesasar itu lebih mudah. Bisa menjadi identitas iya, pokoknya kita tuh bentuknya sederhana aja, pokoknya tidak terlalu jauh-jauh. Jadi di pengetahuan di lapang itu dimanfaatkan. Tapi itu pendapat ibu karena instingnya mungkin lebih tinggi. Kalau kita tidak mikir. Itu. Terus akhirnya berkembang lah. Kita pakai dinas itu. Iya. Tapi memang oleh menteri direstui itu. Salah boleh tidak apa-apa untuk keseragaman. Tapi pakaian yang lain tetap yang ditentukanlah bahwa pada hari tertentu pakai itu. Iya betul. Hari Jumat Pak. Ya kalau kita dulu udah tahu lari aku. Ya pokoknya pakai itu. Karena kali itu kemis dulu. Iya. Kalau saya dulu kemis. Sebab dulu kemis itu kita kan karena kita jadi percontohan tamu tuh banyak sekali loh, sehingga saya diprotes DPR, anggaran tamu banyak sekali. Saya bilang, kali hanya sama Pak Dirun, gini Pak Dirun tak usul, kemis itu kita tidak nyuguh tamu, ya dah, karena kita anggap puasa semua. Tapi walaupun itu kita menentramkan kan pegawai-pegawai yang non Muslim ya. Tapi saya bilang ini bukan. Tapi non-Muslim juga biasanya puasa kemis itu, ya toh? Iya. Pada tamu lain kita beritahu lah yang mau datang. Kalau datang ke Sleman, kalau ketemu di Jakarta, kalau mau datang ke Sleman jangan dari kemis, saya bilang. Karena kami tidak suguh. Jadi ya gitu. Ya, mereka mengerti akhirnya. Jadi Pak itu mereka malah lebih tinggi yang kapal. Kan tuh Sleman tuh Islamnya kuat ya. Padahal bukan itu saya bilang. Pengiritan betul. Betulnya pengiritan. Sehingga berkurangnya sampai berapa persen itu? Pengeluarannya tamu itu. Ada penghematan. Aku datang rombongan waktu kita kan jadi percontohan tuh kan. Ya noh. Jadi juga nambah tamu terus. Itulah. Jadi semua itu kita bikin hasil pertama gotong royong, pemikiran bersama. Kedua kita bikin supaya dimasarkan, dan ketiga itu dibuat sederhana mungkin sehingga masyarakat tidak mempunyai beban untuk itu. Ya itu aja maksudnya. Iya. Semoga dengan penjelasan Bapak tentang Sleman Sebada dari slogan sampai dengan logo, kesejarahan dan juga ide mencetusnya Bapak kemudian juga dari seragam kami sebagai ASN masih dipakai sampai dengan sekarang di hari Jumat. Itu ide penggagasnya juga dari PKK. Alhamdulillah sudah terjawab semua Bapak. Semoga dengan penjelasan Bapak ini akan menjadi sejarah untuk kami Pak. Dan semoga Bapak sehat selalu, panjang umur. Amin. Dan kita semua selamat untuk saya ini merasakan. Sobat Pustaka dan Sobat Arsip dimanapun berada, demikianlah penelusuran arsip yang telah kami lakukan. Saya Lina Ratri Utami bersama tim mengucapkan banyak terima kasih. Semoga informasi yang telah kami telusur ini memberikan manfaat untuk teman-teman pustaka semua. Kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Salam arsip dan salam literasi.